Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Matematika Umum kelas 12. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada era pandemi ini, jangan lupa ya untuk tetap memakai masker jika bepergian. Jangan lupa untuk mencuci tangan, jangan lupa untuk menjaga jarak, dan yang paling penting kita harus menjaga imun tubuh kita dengan meminum vitamin. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa? Ya, betul, kita telah membahas mengenai peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling lepas. Nah, pada pertemuan ini kita mengingat kembali, adakah yang masih ingat apa saja jenis-jenis peluang kejadian majemuk? Ya, yaitu yang pertama peluang kejadian saling lepas, yang kedua peluang kejadian saling bebas, dan yang ketiga peluang kejadian bersyarat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas jenis yang kedua dan ketiga, yaitu peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Oke, kita langsung ke pembahasan. Kita akan mempelajari mengenai peluang kejadian majemuk untuk peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu yang pertama mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Minggu lalu kita telah mencapai kompetensi mengenai peluang kejadian saling lepas ya. Nah, minggu ini kita akan menuju ke peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Kemudian kita menanjak ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini diantaranya yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah pada peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat pada suatu percobaan. Dan selanjutnya, menentukan nilai peluang dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Lalu kita menanjak ke tujuan pembelajaran. Nah, melalui pembelajaran problem based learning, mode daring atau virtual class, jadi kita akan menggunakan permasalahan untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian kita menemukan konsep dari peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat dengan menggunakan Google Classroom dan YouTube sesuai dengan Learning Management System di sekolah serta menggunakan metode demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menentukan peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Nah, selanjutnya ada peta konsep. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai yang pertama peluang kejadian saling bebas. Nah, yang kedua peluang kejadian bersyarat. Oke, kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu peluang kejadian saling bebas. Nah, ada yang masih ingat kalau minggu kemarin kita telah membahas mengenai peluang kejadian saling lepas. Ciri-cirinya peluang kejadian saling lepas itu apa? Ya, betul. Jadi ada kata-kata, biasanya kalau di soal ada kata-kata atau gitu ya. Nah, untuk peluang kejadian saling bebas ini kita lihat perbedaannya apa sih dengan peluang kejadian saling lepas. Untuk memahaminya, kita berawal dari permasalahan berikut ini. Kita lihat permasalahan pertama, yaitu Sylvia melempar 2 buah dadu berisi 6 mata dadu secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 2, dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu kedua yaitu angka 5. Nah, maka tentukanlah yang A, apakah kedua kejadian tersebut saling bebas? Dan yang B, bagaimana cara menghitung peluang kedua kejadian yang saling bebas? Nah, kita lihat dulu ya. Yang A, apakah kedua kejadian tersebut saling bebas? Nah, nanti kita akan lihat peluang kejadian saling bebas itu gimana sih? Nah, kita lihat di sini ada 2 kejadian A dan B. Percobaannya yaitu melempar 2 buah dadu berisi 6 mata dadu.
jika kita melempar 2 buah dadu berisi 6 mata dadu, maka yang pertama kita harus cari adalah kita harus mencari ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu terdiri dari apa saja sih? Nah, kita lihat pelemparan 2 buah dadu. Nah, untuk di bagian kiri ini itu merupakan dadu pertama, lalu yang bagian atas ini merupakan dadu kedua. Nah, jika kita melakukan pelemparan secara bersama-sama, maka semua ini merupakan ruang sampel dari dari percobaan tersebut. Nah, kita lihat tadi ada kejadian A dan kejadian B. Nah, kejadian A ini merupakan kejadian munculnya mata dadu pertama angka 2. Jadi, kita lihat di sini. Nah, ini yang pink ini, baris yang pink ini merupakan kejadian A, yaitu kejadian munculnya mata dadu pertama angka 2. Jadi terdiri dari 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, dan 2,6. Nah, selanjutnya ada kejadian B. Kejadian B ini yang kolomnya berwarna kuning, yaitu munculnya mata dadu kedua angka 5. Nah, kita lihat di sini yang keduanya angka 5 semua ya. Tadi yang A juga angka pertamanya yaitu angka 2. Selanjutnya yang B itu angka 5. Jadi titik sampelnya 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5. Nah, kita lihat di sini dari A dan B ini ternyata ada satu titik sampel yang kedua-duanya ada di A maupun ada di B, yaitu titik berapa? 2,5 ya, titik sampel 2,5. Nah, jadi kita lihat hubungannya apa sih antara kejadian A dan kejadian B. Nah, ternyata kejadian munculnya angka 2 pada mata dadu pertama ini ternyata tidak dipengaruhi oleh kejadian munculnya angka 5 pada mata dadu kedua ya. Nah, jadi keduanya itu tidak saling mempengaruhi. Oleh karena itu, maka kedua kejadian ini ternyata saling bebas gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B dan sebaliknya disebut. Nah, dua kejadian ini disebut dengan dua kejadian saling bebas. Nah, kemudian yang kedua, yang B, bagaimana cara menghitung peluang dua kejadian saling bebas? Nah, kita lihat di sini. Tadi kan ruang sampelnya ada berapa jumlahnya? Ada 36 ya. Dari pelemparan 2 buah dadu. Nah, kita lihat di kejadian A, titik sampelnya apa saja tadi? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, dan 2,6. Sehingga NA atau jumlah dari titik sampel A yaitu ada 6. Maka kita dapat menemukan peluang dari kejadian A yaitu NA dibagi dengan NS yaitu 6/36 sama dengan 1/6. Nah, kemudian kita lanjut ke kejadian B, titik sampelnya yaitu 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5. Sehingga NB-nya yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama kayak jumlah NA ya berarti. Maka kita menemukan PB, peluang B yaitu NB dibagi NS sama dengan 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Nah, kita lihat di sini tadi ternyata ada titik sampel yang sama yaitu 2,5 ada di A maupun ada di B. Nah, sehingga kita dapat menemukan irisan yaitu A irisan B yaitu 2,5 sehingga NA irisan B ini sama dengan 1. Ada 1 ya. Ada 1 titik sampel sehingga peluang A irisan B yaitu NA irisan B dibagi dengan NS sama dengan 1/36. Nah, ini kita lihat ternyata ada hubungannya nggak sih? Kita menemukan hubungan sebagai berikut, di mana peluang dari A irisan B ini tadi 1/36 ini adalah merupakan hasil kali dari peluang A dan peluang B. Peluang A ini kan tadi 1/6 ya. Nah, peluang B ini 1/6 juga.
Nah, jadi 1/36 ini merupakan hasil perkalian dari peluang A dan B. Peluang A dan peluang B. 1/6 dikalikan dengan 1/6. Nah, sehingga peluang dua kejadian saling bebas A dan B adalah 1/36. Nah, kita lihat di sini pada permasalahan tentang dua kejadian saling bebas. Kita lihat soalnya lagi, yaitu ada kata-kata dan. Nah, kata-kata dan ini merupakan ciri dari dua kejadian saling bebas. Kalau dua kejadian saling lepas, kemarin contohnya itu ada kata atau ya. Nah, di sini dua kejadian saling bebas ada kata dan. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari dua kejadian saling bebas. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa peluang dua kejadian saling bebas yaitu kejadian A dan kejadian B disebut dua kejadian saling bebas jika kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B dan sebaliknya, kejadian B tidak terpengaruh oleh kejadian A. Sehingga berlaku rumus aturan ini. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B, di mana peluang A irisan B ini merupakan peluang kejadian A dan B. Nah, PA-nya ini merupakan peluang kejadian A dan PB-nya merupakan peluang kejadian B. Dapat dipahami untuk peluang dua kejadian saling bebas ini. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke peluang kejadian bersyarat. Nah, apa bedanya nanti dengan peluang kejadian yang sebelumnya? Kita lihat ya. Kita lihat permasalahan nomor 2. David melempar sebuah dadu berisi 6 mata dadu sebanyak 1 kali. Akan ditentukan peluang kejadian munculnya mata dadu angka ganjil jika disyaratkan kejadian munculnya mata dadu angka prima terlebih dahulu. Maka yang A, apakah dua kejadian tersebut merupakan kejadian bersyarat? Dan yang B, bagaimana cara menghitung peluang kejadian bersyarat? Nah, jika iya, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita lihat di sini permasalahan nomor 2 ini ada munculnya mata dadu angka ganjil. Tapi terlebih dahulu muncul mata dadu angka prima. Jadi yang pertama muncul adalah yang angka prima dulu, baru selanjutnya muncul angka ganjil. Nah, kita lihat di sini. Ruang sampelnya ada pada pelemparan sebuah dadu. Berarti ruang sampelnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlahnya ada 6. Kemudian, ini merupakan ruang sampel dari awalnya. Sebelum munculnya kejadian yang lain. Nah, kita lihat di sini. Terlebih dahulu munculnya angka dadu prima. Nah, di sini merupakan kejadian B. Dimisalkan B ini merupakan munculnya mata dadu angka prima terlebih dahulu. Nah, berarti kita menemukan ruang sampel yang baru, yaitu ruang sampel kejadian B. Karena B ini terjadi lebih dulu ya dari A, yaitu mata dadu angka primanya apa saja, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, kemudian setelah munculnya ruang sampel baru ini, kita melakukan percobaan lagi, yaitu kejadian A-nya terjadi di ruang sampel B ini. Kejadian A-nya itu terjadi. Kejadian A itu dimisalkan munculnya mata dadu angka ganjil. Angka ganjil itu apa saja? Yaitu 1, 3, dan 5. Nah, kita lihat antara A dan B ini, kita lihat apakah terdapat anggota yang sama, yaitu 3 dan 5. Ya, betul. Nah, jadi 3 dan 5 ini ada di A dan ada pula di ruang sampel B. Jadi 3 dan 5 ini merupakan kejadian bersyarat A dengan syarat B setelah kejadian A terjadi. Nah, ini dinamakan dengan kejadian A dengan syarat B. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Kejadian munculnya mata dadu angka ganjil ini ternyata ditentukan oleh persyaratan kejadian munculnya mata dadu angka prima terlebih dahulu. Jadi, kejadian A, kejadian munculnya mata dadu angka ganjil,
ditentukan oleh munculnya mata dadu prima atau kejadian B terlebih dahulu. Nah, ini dinamakan dengan peluang kejadian A dengan syarat B. Sehingga dalam hal ini, kejadian A ditentukan oleh terjadinya kejadian B. Sehingga kejadian A dan B disebut dengan dua kejadian yang bersyarat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih kita menghitung peluang kejadian bersyarat tersebut? Nah, secara umum, kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditulis dengan A. Ini ada apa? Simbolnya tuh ada garis ya. Ada garis vertikal. Nah, ini simbolnya A dengan syarat B. Sebaliknya, kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dulu ditulis dengan B dengan syarat A. Nah, selanjutnya kita telah ketahui bahwa ruang sampelnya tadi jumlahnya 6 ya, NS sama dengan 6. Nah, A-nya itu tadi 135 sehingga NA sama dengan 3. PA-nya sama dengan NA dibagi dengan NS, yaitu 3 dibagi 6 atau 3/6. Selanjutnya yang B, yaitu titik sampelnya tadi 2, 3, 5. Sehingga NB sama dengan 3, maka peluang B-nya sama dengan NB dibagi NS sama dengan 3/6. Nah, adapun tadi A irisan B. Nah, ini yang kita butuhkan dalam nanti perhitungan peluang kejadian bersyaratnya. A irisan B ini 3,5. Nah, sehingga N A irisan B-nya sama dengan 3, jumlahnya 3. Nah, maka peluang A irisan B sama dengan NA irisan B dibagi dengan NS sama dengan 2/6. Nah, karena kejadian bersyarat tersebut terjadi dalam ruang sampel yang baru atau ruang sampel apa tadi? B ya, atau ruang sampel B, maka disebut dengan kejadian bersyarat A dengan syarat B. Adapun perhitungannya, peluangnya kita menggunakan rumus sebagai berikut. Peluang A dengan syarat B sama dengan NA irisan B dibagi dengan NB. Nah, tadi kita telah menemukan NA irisan B-nya yaitu 2/6. Kita substitusikan di sini. Kemudian NB-nya 3/6 kita substitusikan juga sehingga menghasilkan 2/3. Nah, jadi kesimpulannya adalah peluang kejadian bersyarat A dengan syarat B adalah 2/3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peluang dua kejadian bersyarat yaitu kejadian A dan B disebut dua kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, begitupun sebaliknya. Sehingga muncul dua kemungkinan yaitu peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, maka rumusnya adalah P A irisan B dibagi dengan PB, di mana PB ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, maka rumusnya adalah P A irisan B dibagi dengan PA, di mana PA-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, tolong kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah Ibu kirimkan pada forum tugas Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat menanyakan langsung kepada Ibu melalui personal chat maupun melalui LMS Google Classroom. Terima kasih atas segala perhatiannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.